Silakan masuk kembali. Oke, jadi terputus di jaringan saya sehingga dia kelas tertutup, ya kan? Nah, inilah kendalanya kalau dia menggunakan aplikasi yang gratis maupun dengan jaringan ala kadarnya. Jadi ketika terputus, ya kan, karena kan ini posisinya saya yang sebagai hostnya, ya kan, karena setiap perkuliahan harus direkam, itu dia, itu kendalanya. Karena direkam, jadi mengutamakan dari jaringan yang ada di kampus kita. Nah, jadi untuk misalnya tadi perbuatan hukum yang dasar hukumnya 1365. Pak, izin Pak, suaranya susah kali Pak. Waduh, cemar. Iya, saya pun bingung ini. Memang ya sepertinya nih dosennya masing-masing menggunakan apa ini hotspotnya ini. Aduh. Udah saya buka pintu kan supaya jaringan bisa masuk. Masih terputus ini suara saya. Ini udah lumayan nggak Pak? Iya, ya Udah bagus Pak. Harap maklum ya. Ini sepertinya kalau saya lihat kan dari WiFi, ya, dosen ini pada pakai hotspotnya masing-masing ini. Nah, alhamdulillah lah, semakin banyak dosen yang pakai hotspotnya sendiri, ya kan semakin apa dia. Berhubung saya nggak bawa charger handphone tadi, takut
baterai cepat habis kan, jadi makanya nggak bisa pakai hotspot. Ya, jadi seperti itu ya kan, perbuatan melawan hukum. Misalnya ada orang yang dengan sengaja merusak barang milik orang lain. Nah, tanpa ada sebab dan musabab, nah, sehingga timbullah kerugian. Nah, itulah bisa menjadi perbuatan melawan hukum. Ya kan? Nah, berarti apa? Ada tindakan seseorang, ada dua pihak, penggugat dan tergugat. Itu dia misalnya analisisnya. Kemudian apa? Ada barang yang dirusak, itulah yang menjadi objeknya. Ada peristiwa hukum, berarti mengenai tanggal, waktu, tempat kejadian. Nah, maka boleh dimasukkan, kan gitu dia. Jaringan lagi. Bentar ya, saya cobalah ini ganti hotspot ini, mau nggak mau. Nah, bagaimana untuk kali ini suaranya? Bagaimana suara saya diterima? Udah jelas, Pak. Iya. Oke, jadi pakai hotspot ini. Jadinya kan gitu. Karena jaringan Unpad sepertinya banyak digunakan oleh dosen-dosen. Ya, jadi seperti itu. Jadi dianalisis dia dulu secara kritis, ya kan. Ini arahnya apa nantinya? Apakah ganti rugi materi atau ada ganti rugi materi, kan gitu dia. Coba dianalisis. Apakah memang ada bukti-bukti otentiknya adalah bahan-bahan yang dikumpulkan. Nah, setelah itu barulah setelah semua terkumpul, ya kan, ada dua alat buktinya, nah barulah dibuat sebuah gugatan. Nah, gugatan itu jelas bagaimana dia dikatakan perbuatan melawan hukum, harus bisalah ditunjukkan. Itulah kemampuan kita untuk berpikir kritis dan mampu untuk menganalisis satu perkara, memberikan solusi kepada pencari keadilan, kan gitu. Nah, di dalam juga kemahiran ini kita nanti akan bisa ada dua kemampuan, yaitu kemahiran hukum primer dan sekunder nantinya. Nah, bagaimana saudara bisa nanti menemukan hukum, ya kan? Nah, tentang perbuatan itu mungkin di dalam BW nggak ada. Di dalam mana nih yang ada? Kan ada sumber hukum kita. Sumber hukum kita kan banyak. Nah, jadi dilihatlah dari sumber hukum. Ini ada nggak bisa ditemukan. Nah, kemudian dari hukum yang tadi, legal reasoning yang kita temukan tadi, bisa nggak digunakan untuk menganalisis dalam penyelesaian kasus, ya kan? Nah, secara sebenarnya kita mampu menyusun gugatan, berargumen dalam persidangan, dalam litigasi, bisa menerapkan teknik APS, alternatif
penyelesaian sengketa kayak gitu. Nah, bisa merancang sebuah kontrak, perjanjian, peraturan-peraturan, kemampuan secara sosiologis legal, bisa memahami dan menerapkan hukum dalam konteks sosio-legal. Inilah nantinya yang menjadi harapan dalam mata kuliah kemahiran hukum ini. Jadi kita koreksilah nantinya yang sudah saudara buat. Ya, misalnya dalam penemuan hukum dengan mencari berbagai sumber hukum, metode penafsiran, serta pemikiran hukum kritis dan kemampuan analisis secara yuridis dalam menemukan jalan keluar dari beragam permasalahan hukum yang menyimbangkan kepastian hukum, keadilan, serta tujuan yang ingin dicapai dari kerangka peraturan. Misalnya tugas dari tergugat. Nah, bagaimana dia membantah, menganalisis gugatan, mana ini celah hukumnya, mana ini bisa mematahkan isi gugatan, kan gitu. Nah, disitulah munculnya saudara dalam menyelesaikan persoalan, hadir sebagai seorang praktisi, bukan akademisi dalam menemukan hukumnya tadi, menjalani prakteknya. Nah, dalam menemukan hukum ataupun sumber hukum dalam menangani perkara nantinya, saudara, tahapannya adalah pertama identifikasi, ya kan, untuk membangun struktur atau peta kasus yang dipercaya sebagai kasus yang real dan faktual. Nah, identifikasi faktanya bagaimana? Nah, tadi berdasarkan sumber dari prinsipal penggugat, bukan bercerita begini, nah, kemudian kita selaku kuasa hukum menuangkannya dalam sebuah gugatan, kemudian dari lawannya bercerita berbeda. Nah, dari perbedaan itulah nanti yang dibuktikan di dalam persidangan, yaitu dalam agenda pembuktian. Menghubungkan struktur kasus yang telah disusun dengan sumber-sumber hukum terkait agar dapat diterapkan dalam kerangka istilah hukum yang ada, bahasa-bahasa hukumnya. Oh, ini sumbernya, oh, ini ada kaitannya, masuklah. Untuk dalam pembelaan hukum bagi klien, memilih sumber hukum yang relevan agar kebijakan yang mendasarinya dapat diidentifikasi sehingga membentuk peta atau struktur kasus koheren. Menghubungkan struktur hukum dengan struktur kasus. Artinya ini hukumnya cocok nggak pasal yang digunakan itu dalam kasus ini? Kalau nggak cocok, cari lagi. Artinya yang menguntungkan dari pihak kita sebagai penggugat maupun tergugat, ya kan? Nah, celah hukum sedikit apapun itu bisa menguntungkan. Nah, bisa kita peroleh. Ya. Nah, kemudian identifikasi solusi. Nah, bagaimana yang ditawarkan ketika memang posisi kita sebagai tergugat adalah pihak yang salah. Jadi tidak selamanya tergugat itu membantah, tapi bisa juga dia mengakui perbuatan itu, tapi tidak seluruhnya, dan sebagian. Memilih solusi terbaik saat dilihat dari tiga tujuan sistem hukum.
keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Ya kan? Ya. Tujuan daripada hukum untuk menciptakan kepastian, pastikan bahwa keputusan diambil sejalan dengan peraturan perundang-undangan, kasus-kasus terdahulu maupun dengan sumber hukum lainnya. Meskipun hal ini tampak jelas dengan masalah terkait kepastian hukum yang sering terjadi. Jadi harus jelas ini, jangan hanya misalnya saudara comot nih, ternyata begitu dibuka beda isinya. Nah ini yang menjadi tidak sinkron kan gitu. Pengadilan penerapan umum peraturan yang ada tanpa mempertimbangkan situasi dan fakta dari kasus tersebut secara tak terelakkan akan mengharap pada ketidakadilan. Ketidakadilan di Indonesia sering disebabkan oleh hakim-hakim yang menolak untuk menafsirkan peraturan dalam konteks nuansa suatu kasus. Nah, nanti bagi hakim yang posisinya sebagai hakim, ingat, hakim tidak boleh menolak suatu perkara pun meskipun belum ada aturan hukumnya. Kenapa? Hakim bisa menciptakan hukumnya sendiri. Nah, hakim bisa menemukan hukumnya sendiri. Nah, itu tugas hakim nanti dalam menganalisis hasil persidangan. Jadi yang luar biasa beratnya adalah tugas hakim sebenarnya. Kenapa? Dia adalah Tuhan, wakil Tuhan di muka bumi. Dialah yang menentukan benar salahnya seseorang. Jadi bayangkanlah, ya kan? Nah, dia harus memikirkan dengan secara adil putusan yang harus dibuat tanpa ada yang terluka sedikit pun. Karena itulah tugasnya hakim. Nah, kemudian ada manfaat, kemanfaatan atau hukum yang harus berlaku umum dan melayani tujuan yang sah sesuai dengan kepentingan publik. Kemanfaatan termasuk yang paling sulit untuk diterapkan sebab pejabat atau pembuat kebijakan pada kenyataannya saat menerapkan aturan untuk melayani kepentingan pribadi mereka atau orang lain sering bertumpu pada argumen kemanfaatan. Namun, untuk membuktikan apakah tujuan kemanfaatan benar digunakan dengan baik oleh pemberi kebijakan bukanlah hal yang mudah. Nah, jadi apakah nanti hasilnya itu ada manfaat bagi si penggugat atau tidak? Artinya dia menerima ini, merasa puas dengan hasil yang diberikan. Nah, inilah yang sangat sulit untuk diterapkan, dibuktikan. Namun paling tidak di dalam suatu kemahiran hukum tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang ada gitu ya. Nah, harus bisa menggunakan berbagai macam metode penemuan hukum agar dapat menggunakan daripada tujuan hukum yang ada tersebut. Misalnya apa? Metodenya analisis sumber hukum, membangun argumen hukum, penyelesaian kasus hukum, pemeriksaan putusan pengadilan. Misalnya analisis hukum, pandai membaca teks tulisan akademik. Jadi bisa di dalam gugatan itu menggunakan bahasa-bahasa hukum, istilah-istilah hukum, bahasa Belanda, onreh mati gedan, kan gitu. Nah, perbuatan melawan hukum, ya kan? Kemudian nanti ada misalnya si tergugat menggunakan istilah-istilah need on conflict verklar, kan gitu dia. Atau overma dan sebagainya. Boleh. Nah, itulah pemahiran membaca tulisan daripada akademi. Nah, bisa dimasukkan dia.
pasal demi pasalnya, istilah-istilah hukumnya. Kemudian mampu membuat resume kasus, bukan sekedar menyalin, namun kemampuan harus bisa menulis kembali. Nah, tadi kan menulis kembali dalam kata-katanya sendiri poin-poin kunci dari suatu kasus. Nah, dan kemampuan berpikir. Baik, itu sudah ada dosen yang mau masuk lagi. Jadi untuk pertemuan kita hari ini kita padatin sampai di sini. Kita akan lanjuti pertemuan yang akan datang karena Pak Ismail sudah mau masuk. Tidak masalah kita Baik, Pak. dengan kita hari ini. Terima kasih. Saya undur diri dari layar kaca. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat selalu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Wabarakatuh.